sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Jum'ah surah nomor 62 ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Ada lanjutan ayat tapi sampai sini saksi bahasannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah. Riwayat ini sangat jelas ya, walaupun kita tidak paparkan. Nanti ada anjuran dari Nabi SAW, walaupun kita tidak jelaskan maksud saya. Kalau dipaparkan tadi sudah dipaparkan ya riwayatnya. Maka ada anjuran untuk sholat 4 rakaat sunnah saja, 4 rakaat juga sunnahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sunnah sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. As-Sana'ani mengatakan, ini berlaku untuk semuanya. Dalam kitab Subulus Salam beliau, karena memang ini zahirnya bukan hanya Jumat, atau hukumnya bukan hanya Jumat saja. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sunnahnya antara sholat fardu dan sholat sunnah dipisahkan terlebih dahulu, baik itu dalam sholat Jumat maupun yang lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Ibnu Munzir menyebutkan bahwa atau dalam kitab Al-Awsatnya mengenai menghadapkan para jamaah sholat Jumat ke arah khatib yang sedang berkhutbah, beliau mengatakan setiap ulama yang mengetahui hadis tersebut menegaskan bahwa para jamaah sholat Jumat harus menghadap ke arah khatib yang sedang berkhutbah. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Umar, ya, ini sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu majma'in, dan juga Syuraih serta Atha dari kalangan tabi'in rahimahumullah. Setelah itu Ibnu Munzir ya mentakhrij riwayat-riwayat dari mereka, maksudnya ya memaparkan riwayat-riwayat dari mereka seperti yang akan dijelaskan nanti. Lalu dia berkata, demikianlah pendapat Malik bin Anas, Sufyan al-Thawri, Al-Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, Ibnu Jabir, Yazid bin Abu Maryam, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan Ashabur Rai atau Ashabur Ra'i, para pengikut Abu Hanifah. Kata Ibnu Munzir, aku melihat mereka semuanya tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Artinya kita ringkaskan atau berikan penjelasan penekanan pada 3 paragraf yang sudah kita baca bagi yang pegang bukunya ya di halaman 159 ini. Syekh Albani menitik beratkan hadis-hadis yang langsung marfu sampai ke Nabi bahwasanya makmum diperintahkan untuk melihat ke wajah ya khatib. Itu memang beliau mengatakan setelah ditelusuri hadis-hadisnya memang tidak ditemukan ada yang sahih. Namun yang sahih adalah disepakati oleh para ulama-ulama hadis yang mauquf. Mauquf itu riwayat yang dinukil dari para sahabat tanpa mereka mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan misalnya. Tapi mereka menganjurkan para tabi'in, murid-murid mereka, tabi'in dan umat Islam, mereka pun mempraktikkan kalau sedang khatib di atas mimbar mereka melihatnya. Dan ini semua riwayat-riwayat yang sahih. Nah dari sinilah Ibnu Munzir tadi di paragraf kedua dan paragraf ketiga menitik beratkan bahwasanya dari perbuatan para sahabat ini dianjurkan semua makmum untuk melihat ke arah khatib. Ya. Dan ini mungkin bisa saja disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, agar perhatian fokus kepada apa yang disampaikan pada khatib atau oleh khatib, karena memang khutbah Jumat manfaatnya untuk makmum agar mereka mendapatkan perbekalan ilmu untuk bekal ya 1 minggu ke depan. Jumat depan baru hadir lagi gitu kan. Walaupun memang jeda di antara Jumat ke Jumat bisa saja ada majelis ta'lim misalnya kayak kita sekarang gitu ya. Tapi yang umumnya orang hadir hari Jumat karena itu diwajibkan, terutama bagi laki-laki. Maka ini manfaat besar buat mereka. Dikhawatirkan kalau mereka justru tidak lihat ke arah khatib, seperti kalau kita sedang ada di kelas belajar di kampus misalnya, kemudian kita tidak lihat ke arah dosen misal, kemungkinan besar kita akan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau kita lihat, maka lebih membawa kepada fokusan kita dalam belajar, mendengarkan petua ataupun tausiah yang disampaikan. Hal yang kedua, memberikan kemuliaan dan penghormatan terhadap khatib. Dia merasa mendapatkan perhatian. Kayak saya misalnya kalau lagi khutbah Jumat, kalau saya lihat ada di antara makmum yang melihat ke arah saya dengan serius, itu mungkin para khatib itu lebih semangat karena mengetahui oh berarti diperhatikan nih apa yang sedang disampaikan. Dan itu satu poin yang menarik sehingga ada unsur timbal balik antara penyampai materi dengan pendengar. Kita bisa bayangkan kalau kita ngobrol dengan seseorang lalu matanya lihat kemana-mana atau dia sibuk dengan hal yang lain, itu mungkin akan menjatuhkan ya kehormatan kita sebagai pembicara gitu ya. Tapi kalau seseorang itu bicara lalu didengar, dilihat, diperhatikan, maka ini akan lebih memotivasi dalam menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Sementara khatib kita harapkan tentu menyampaikan semua kebaikan.
Selanjutnya di halaman 160 kita lanjutkan paragraf di lembaran sebelahnya. Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengenai riwayat yang menyebutkan perihal menghadap ke arah imam yang sedang berkhutbah menyatakan bahwa hal itu diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim dan generasi lainnya. Mereka mensunnahkan atau menyunnahkan untuk menghadap ke arah khatib ketika dia berkhutbah. Inilah yang menjadi pendapat Sufyan ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Lalu At-Tirmidzi berkata, tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi SAW yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antara athar-athar yang menyebutkan hal itu dari Abdullah bin Umar al-Umari, seorang yang dhaif, kata penulis di sini, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu yastaqbilul imama yaumal jum'ah. Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma menghadap ke arah imam yang sedang berkhutbah pada hari Jumat. Ibnu Munzir di dalam Al-Awsat, Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi dalam kubranya meriwayatkan juga dari Laits, dari Ibnu Ajlan, dari Nafi' anna Ibnu Umar kana yafrugu min subhatihi yawm al-jum'ati qabla khurujil imam fa idza kharaja lam yaq'udil imam hatta yastaqbilah. Bahwasanya Ibnu Umar, Nafi'i seorang ulama tabi'in dan muridnya Abdullah bin Umar, dan dia adalah mantan budaknya yang dibebaskan, makanya diistilahkan Nafi' maula Ibnu Umar. Dan ini orang kalau sudah menyampaikan dari Ibnu Umar diterima umumnya gitu ya. Nah ini atharnya atau yang mauquf ke arah Ibnu Umar. Dikatakan bahwasanya Ibnu Umar menyelesaikan bacaan tasbihnya pada hari Jumat sebelum imam keluar untuk berkhutbah. Maksudnya berzikir, lalu dia sambil nunggu khatib berzikir. Kemudian pada saat khatib datang atau imam datang, ia tidak akan duduk sampai, ya, maksudnya khatib tidak duduk sampai Ibnu Umar menghadap ke arahnya. Sanad ini adalah sanad yang sahih. Maksudnya Abdullah bin Umar praktikin, dia langsung melihat ke arah khatibnya. Riwayat yang kedua, betul riwayat ini mauquf yang bisa diterima karena dinyatakan sahih. Kalau tadi ada pernyataan Abdullah bin Umar al-Umari, seorang yang dhaif, ini hanya perhitungan atau pertimbangan sebagian ulama hadis tentang kedudukan Abdullah al-Umari ini yang menyampaikan riwayat dari Nafi' gitu ya. Tapi secara umum hadis ini dinilai atau riwayat ini dinilai sahih oleh para ulama hadis atau athar ini. Yang kedua, Al-Mustamir bin Ar-Rayyan rahimahullah berkata, seorang tabi'in, ra'aitu Anas bin Malik ja'a yaumal jum'ah fastanada ila al-ha'it wastaqbala al-imam. Aku melihat Anas bin Malik datang ke masjid pada hari Jumat, kemudian dia langsung bersandar ke dinding dan menghadap ke arah imam. Kemudian riwayat yang ketiga dari Ma'mar, dia berkata atau bertanya kepada Az-Zuhri mengenai menghadapnya para jemaah salat Jumat ke arah imam. Kemudian Az-Zuhri menjawab, kadzalika yaf'alun, seperti itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Riwayat yang keempat, Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, anna Syuraihan kana yastaqbilul imama yaumal jum'ati idza khatab wa la yaqulu hakadha wa hakadha. Asy-Syu'bi seorang tabi'in menceritakan tentang tabi'in yang lain namanya Syuraih, menghadap arah imam atau menghadap ke arah imam pada hari Jumat ketika imam berkhutbah, dan dia tidak mengatakan begini dan begitu, maksudnya tidak sibuk dengan kegiatan lain. Imam Bukhari juga rahimahullah menjadikannya sebagai judul bab bahasan dalam buku beliau, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Artinya imam menghadap ke arah jemaah dan jemaah menghadap ke arah imam ketika imam berkhutbah, sebagaimana Ibnu Umar dan Anas radhiyallahu anhum melakukannya atau menghadap arah imam. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yaumin 'ala al-mimbar wa jalasna haulah. Pada suatu hari Nabi SAW duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekitarnya. Duduk di sekitarnya. Al-Hafidh berkata, pengarang kitab Al-Bukhari, maksudnya Ibnu Hajar rahimahullah berkata, pengarang kitab Bukhari, maksudnya Imam Bukhari, mengambil istimbat atau ketetapan hukum dari hadits Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengenai maksud dari interpretasinya terhadap bab yang disusun berdasarkan hadits tersebut. Segi ya pengambilan dalilnya adalah para sahabat yang duduk di sekitar Nabi SAW untuk mendengarkan khutbah tentu juga melihat ke arah beliau. Tambahan pula, duduknya beliau tersebut bukanlah sebagai pengganti duduk dalam khutbah, karena difahami bahwa beliau sedang membicarakan sesuatu sambil duduk pada saat itu, yakni duduk di tempat yang lebih tinggi bisa dilihat, sedangkan para sahabat duduk di tempat yang lebih rendah. Apabila hal tersebut dilakukan para sahabat bukan dalam konteks saat khutbah Jumat, tentunya dalam konteks ketika khutbah Jumat lebih harus atau layak dilakukan, mengingat akan beberapa nas yang menyuruh para jamaah untuk mendengar dan diam ketika imam sedang berkhutbah. Wallahu a'lam. Kita simpulkan supaya mudah difahami, Imam Bukhari juga mengarahkan dan menyetujui pendapat khatib menghadap makmum, makmum menghadap khatib.
Ya, kurang lebih berarti penguatan tentang riwayat-riwayat sebelumnya. Karena kalau Imam Bukhari sudah meriwayatkan sebuah riwayat, umumnya diterima oleh umat Islam. Allahu a'lam. Ibnu Munzir, ya, Ibnul Munzir rahimahullah juga mengisyaratkan pengambilan dalil seperti demikian dalam kitab Al-Awsat dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Kubra. Maksudnya ada juga ulama lain, Ibnu Munzir dan Al-Baihaqi, sama juga isyaratnya. Memberikan gambaran bahwasanya memang anjuran agar makmum melihat ke arah khatib atau imam. Lalu penulis mengatakan akan tetapi yang banyak terjadi ialah sebagian jemaah tidak menghadap ke arah imam atau dalam kurung agar bisa melihat. Mereka berada di sebelah kiri atau kanan imam. Hal semacam itu tentu saja bisa melalaikan mereka dari menyimak khutbah, merenungkan serta mengambil faedah dan pelajaran darinya atau ibrah dalam bahasa Arab. Menghadap ke arah imam sangat membantu mereka untuk memahami isi khutbah yang disampaikan. Wallahu a'lam. Jadi ini termasuk juga poin yang perlu digarisbawahi agar kita betul-betul mengetahui bagi yang hadir Jumat agar melihat ke arah imam, Sekarang kita masuk ke poin C, berpindah tempat saat mengantuk. Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi serta Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisihi dzalik." Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jumat, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya. Ya. Para ulama yang mentakhrij hadits ini atau menukil ya hadits ini menjadikannya sebagai judul bab bahasan. Dengan hukum ini At-Tirmidzi menyebutkan bab orang yang mengantuk pada hari Jumat maka hendaknya dia berpindah tempat. Ibnu Khuzaimah menulis bab sunnahnya berpindah tempat pada hari Jumat bagi orang yang mengantuk. Hadits ini disahihkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadits ini adalah hasan sahih. Hikmah berpindah tempat dalam hal ini sangat jelas, yakni untuk menghilangkan kantuk sehingga seseorang bisa menyimak khutbah. Karena tujuan dia datang ke masjid adalah untuk mendengarkan zikir atau peringatan atau seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Jum'ah, surah nomor 62 ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Al-ayah. Ada lanjutan ayat tapi sampai sini saksi bahasannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Kata penulis, sungguh tidak mungkin orang yang mengantuk dapat menyimak, apalagi memahami apa yang disampaikan khatib. Mungkin juga orang itu merasakan sesuatu atau hadas ya, yang bisa membatalkan wudunya ketika mengantuk. Maaf, keluar angin misalnya. Sehingga dia harus keluar masjid untuk berwudu lagi. Yang karenanya bisa membuatnya ketinggalan sholat. Bahkan boleh jadi dia mengerjakan sholat dalam keadaan tidak suci. Maka segala puji bagi Allah SWT atas syariat yang mulia ini, yaitu dengan sesuatu yang sangat berguna bagi hambanya. Jadi kita sudah membahas 3 hal, saudaraku seiman ya. Di poin A tadi tentang masalah jari telunjuk khatib pada saat berdoa ya, ditunjuk ke langit pada saat berdoa. Sudah kita jelaskan dalilnya. Kemudian yang kedua di poin B tadi adalah bagaimana makmum melihat ke arah khatib. Sudah kita sebutkan riwayat-riwayatnya yang dinukil dari para sahabat Nabi dan juga hikmah-hikmahnya. Kemudian yang C-nya berpindah tempat saat mengantuk juga sudah kita bacakan. Sekarang kita masuk ke poin D-nya. Sholat sunnah setelah sholat Jumat. Disunnahkan bagi orang yang mengerjakan sholat Jumat untuk mengerjakan sholat sunnah setelahnya. Bisa saja atau bisa sholat 2 rakaat di rumah atau 4 rakaat di masjid. Riwayatnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an, wa fi lafdhin man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'an." Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan sholat Jumat, maka kerjakanlah sholat sunnah 4 rakaat sesudahnya. Dalam riwayat lain, siapa saja di antara kalian yang ingin mengerjakan sholat sunnah setelah Jumat, maka kerjakanlah sholat sunnah 4 rakaat. Riwayat kedua adalah redaksi Imam Muslim. Riwayat ini sangat jelas ya, walaupun kita tidak paparkan, nanti ada anjuran dari Nabi SAW, walaupun kita tidak jelaskan maksud saya, kalau dipaparkan tadi sudah dipaparkan ya riwayatnya. Maka ada anjuran untuk sholat 4 rakaat sunnah sesudah sholat Jumat. Nah ini mirip dengan sholat ba'diyah duhur. Memang ada 4 rakaat juga sunnahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sunnah sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Riwayat yang kedua, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia memberitahukan tata cara Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah setelah sholat Jumat.
Ibnu Umar bercerita radhiyallahu anhu, "Fakana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarif, fayusalli raka'ataini fi baitihi." Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah setelah sholat Jumat sampai beliau kembali ke rumah. Lalu beliau pun mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Ya, riwayat ini yang tadi menyebabkan kenapa penulis mengatakan kalau sholat di masjid 4 rakaat, kalau sholat di rumah 2 rakaat. Karena riwayat yang pertama tadi Abu Hurairah, Nabi SAW perintahkan sahabat untuk sholat 4 rakaat. Riwayat yang kedua, Ibnu Umar menggambarkan bagaimana Nabi habis Jumat kalau tidak sholat sunnah beliau pulang rumah lalu beliau sholat sunnah 2 rakaat. Nanti akan kita simpulkan di akhir ya. Riwayat yang ketiga, Abu Daud meriwayatkan dari Atha, seorang tabi'in yang masyhur rahimahumullah. Dia bercerita bahwasanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu berada di Mekah, setelah mengerjakan sholat Jumat, dia maju lalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu dia maju lagi dan sholat 2 rakaat. Jadi dia mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat. Adapun ketika di Madinah setelah mengerjakan sholat Jumat, dia langsung pulang dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di rumah dan tidak mengerjakannya di masjid. Melihat hal itu seseorang bertanya kepada sahabat ini, maksud Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lalu beliau menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Rasulullah SAW melakukan hal demikian. Hadis serupa juga diriwayatkan atau disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'adnya rahimahullah berkata, ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat Jumat, beliau masuk ke dalam rumahnya, lalu beliau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Beliau pun memerintahkan siapa saja yang ingin sholat sunnah setelah sholat Jumat untuk mengerjakannya 4 rakaat. Syekh kami, maksudnya guru kami yang bernama Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, jika seseorang hendak sholat sunnah setelah sholat Jumat di dalam masjid, hendaklah dia mengerjakannya 4 rakaat. Namun jika hendak mengerjakannya di rumah, hendaknya dia sholat 2 rakaat saja. Aku mengatakan, kata Ibnu Qayyim, pemahaman demikian yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi intinya sebenarnya ada sholat sunnah ba'diyah Jumat. Di poin E-nya masih di sunnah-sunnah Jumat, dan ini yang poin terakhir ya di bab nomor 8 ini sunnah-sunnah Jumat, yaitu memisahkan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Penulis mengangkat riwayat Imam Muslim. Maaf. Imam Muslim rahimahullah berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami, Gundar menyampaikan kepada kami dari Juraij, ia berkata, Umar bin Atha bin Abu Khawar menyampaikan kepada kami bahwa Nafi' bin Jubair diutus untuk menemui As-Sa'ib bin Ukhti Namir atau bin Ukhti Namir ya, guna menanyakan sesuatu yang diriwayatkan atau dilihatnya dari Muawiyah dalam sholat. Kemudian dia menjawab, Naam, sallaitu ma'ahul jum'ata fil maqsurah. Falamma sallama al-imam, kumtu fi maqami fasallaitu. Falamma dakhala arsala ilayya, faqala la ta'ud lima fa'alt. Idza sallaita al-jum'ata fala tasilha bi salatin hatta takallam aw takhruja, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika alla tusala salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Maka pada saat ditanyakan tentang perilaku Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya selepas Jumat beliau tidak langsung sholat tapi ngobrol dulu ya baru sholat sunnah, maka dibenarkan oleh As-Sa'ib yang juga seorang sahabat itu ya, yang mengatakan memang betul sikap itu. Aku mengerjakan sholat Jumat dengannya dalam ruangan atau kamar khusus di masjid. Ketika imam mengucapkan salam, aku langsung berdiri di tempat untuk mengerjakan sholat sunnah. Manakala Muawiyah memasuki ruangan itu, dia mengutus seseorang kepadaku dan berkata, jangan kamu ulangi lagi hal itu. Jika kamu sudah mengerjakan sholat Jumat, maka janganlah langsung sholat sunnah sampai kamu memutusnya dengan berbicara atau keluar. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hal seperti itu kepada kami, yaitu tidak boleh menyambung sholat Jumat dengan sholat sunnah secara langsung sampai kamu berbicara atau keluar terlebih dahulu. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini kita lihat bagaimana detailnya para sahabat mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau sholat wajib yang secara umum, kita malah dianjurkan tidak berbicara dulu habis sholat, berzikir lalu kita sholat sunnah, sehingga doa malaikat ya tidak terputus buat kita. Namun di sholat Jumat berbeda. Sholat Jumat malah dianjurkan keluar
untuk mengerjakan sholat misalnya di rumah atau berbicara dulu, ya, baru kemudian sholat sunnah ba'diyah. Imam As-San'ani rahimahullah menyebutkan dalam kitab Subulus Salam, hadis tersebut mensyariatkan kita supaya memisahkan antara sholat sunnah dengan sholat fardu, serta melarang untuk langsung melakukan sholat sunnah setelah sholat wajib. Jadi kalau habis sholat sunnah zikir dulu, jangan langsung ya mengerjakan sholat sunnah. Zahirnya yang nampak adalah larangan ini bertujuan mengharamkan, tidak berlaku khusus untuk sholat Jumat saja, walaupun perawinya menyebutkan secara khusus sholat Jumat, karena ada hadis yang lebih umum mencakup sholat Jumat dan sholat lainnya. Dalam hal ini Abu Daud meriwayatkan hadis serupa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Imam As-San'ani malah mengatakan ini berlaku untuk semua sholat, termasuk sholat-sholat sunnah setelah sholat wajib yang tadi kami sampaikan. Itu pendapat ulama yang lain bahwasanya ini berlaku Jumat saja sebagaimana zahir daripada hadis. Imam As-San'ani mengatakan tidak, ini berlaku untuk semuanya dalam kitab Subulus Salam beliau karena memang ini zahirnya bukan hanya Jumat atau hukumnya bukan hanya Jumat saja. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sunnahnya antara sholat fardu dan sholat sunnah dipisahkan terlebih dahulu, baik itu dalam sholat Jumat maupun yang lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menyambung antara sholat fardu dan sholat sunnah, yaitu sampai dia memisahkan di antara keduanya, baik dengan berdiri atau berbicara terlebih dahulu. Oleh karena itu dilarang meniru-niru perbuatan kebanyakan manusia yang langsung berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah mengucapkan salam sholat wajib. Sebab yang demikian itu termasuk melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi hikmah anjuran ini adalah untuk membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah, seperti halnya membedakan mana yang ibadah dan mana yang bukan. Oleh karena itulah disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur, makan sebelum mengerjakan sholat id, dan dilarang menyambung Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Semua itu dimaksudkan untuk memisahkan antara apa yang diperintahkan dalam puasa dan yang tidak diperintahkan, serta untuk memisahkan antara yang ibadah dan yang bukan termasuk ibadah. Demikian pula halnya dengan sholat Jumat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ia dipisahkan dari yang lainnya. Selain itu, kebanyakan ahli bid'ah, orang-orang yang sibuk mengerjakan perbuatan tidak ada contohnya seperti kaum Rafidhah, ya, orang-orang Syiah Rafidhah, ya, yang sekarang lagi banyak di Iran dan mengacaukan banyak wilayah-wilayah kaum muslimin, ya. Semoga Allah selamatkan umat Islam dari keburukan mereka, ya. Tidak berniat sholat Jumat namun berniat sholat duhur. Kaum munafik ini pura-pura ikut mengucapkan salam, padahal sebetulnya mereka tidak melakukannya. Lantas mereka pun bangkit lalu guna menyempurnakan sholat duhur yang 4 rakaat. Sedangkan jamaah lainnya mengira bahwa mereka sedang mengerjakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Adapun jika sholat fardu dan sholat sunnah sudah dipisahkan, maka upaya ini bisa mencegah amalan bid'ah seperti yang dilakukan mereka. Sungguh contoh-contoh lain yang semacam ini cukup banyak. Wallahu a'lam. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau orang-orang Syiah, mereka itu memang tidak mau sholat Jumat, apalagi kalau sama kaum ahli sunnah, ya, mereka menganggap itu beda dengan kita. Maka mereka tetap niat sholat duhur. Kalaupun ikut sholat Jumat dengan kaum muslimin seperti di Masjid Nabawi, di Madinah atau Masjid Haram Mekah, kalau mereka lagi umroh haji, setelah salam mereka langsung berdiri. Mereka langsung berdiri, ya, seakan-akan sholat sunnah, padahal sebenarnya bukan. Mereka ingin menambah sholat wajibnya, gitu ya. Seperti itulah. Dan ini tidak boleh contohi oleh kaum muslimin, terutama ahli sunnah, karena memang kita berbeda pemahaman dengan mereka, ya. Syekh Al-Bassam rahimahullah menyebutkan dalam Tauhidul Ahkam min Bulughul Maram, ini salah satu nama buku, syarah atau penjelasan Bulughul Maram, ya. Kesimpulan dari hadis itu adalah dimakruhkan bagi seseorang menyambung sholat sunnah secara langsung, walaupun itu adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah langsung yang melekat dengan sholat wajib. Dengan sholat fardu yang tidak boleh kita menggabungkan sampai dia keluar melaksanakan sholat di rumah. Dan inilah yang lebih utama, atau bisa juga dia memisahkan di antara keduanya dengan zikir-zikir setelah sholat fardu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat yang maha bijaksana mengajarkan untuk memisahkan antara sholat fardu dan sholat sunnah serta ibadah-ibadah lain, yaitu antara satu dengan yang lainnya. Tidak disyaratkan berpindah tempat dalam hal ini, melainkan cukup dengan sesuatu yang bisa memisahkan, karena tidak ada hadis sahih yang mensyaratkannya, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Baz dalam fatwanya atau buku fatwa-fatwa beliau, juga fatwa Ibnu Utsaimin atau fatwa-fatwa Syekh Utsaimin rahimahumullah semuanya. Jadi ini kurang lebih gambaran tentang sunnah-sunnah yang berhubungan dengan Jumat yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Tentu sunnah Jumat banyak sekali, ya, tetapi yang ini memang
banyak dilupakan oleh kaum muslimin atau bahkan mereka belum mengetahuinya. Oleh karena itu memang betul-betul kita harus memperhatikan baik-baik tentang masalah sunnah-sunnah Nabi SAW yang terlupakan atau dilupakan oleh umumnya kaum muslimin. Oleh karena itu kita harus betul-betul hati-hati sekali, jangan sampai luput dari kita. Dan kedepannya insya Allah bisa yang pegang bukunya memberi tanda bahasan kita sampai bab 9 sunnah seputar membaca Al-Quran. Baik, mungkin sampai sini dulu bahasannya insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.